Sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah kata-kata imsak itu. Karena menurut beliau-beliau, saudara-saudara kita itu menyatakan bahwa Imsak itu saum. imsak itu saum. Jadi, lah ini sudah imsak kok masih dan seterusnya. Jadi kalau mau debat bahasa nih, kita memang nggak cocok kalau dinamakan imsak. Cuma kasih nama apa kita kan sulit karena orang saudara-saudara kita wong Jawa itu sudah nyaman dengan bahasa Imsak. Oke. Itu khas sekali ya. Ya yang menjadi catatan begini, ulama-ulama kita, para guru-guru kita juga dalam dawuh-dawuh dalam mulang ngaji juga sama, bahwa kalaupun sudah imsak masih boleh makan dan minum kan seperti itu, walaupun sudah sirine imsak maksud kami. Gus, kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, masih berhubungan dengan puasa dan serba-serbinya, mengenai apa yang kita lihat di sekitar kita tentang imsak. Nah, ini kan ada di beberapa dan sudah mulai saya kecil ya, imsak gitu. Ada yang kemudian versinya pakai sirine gitu. Nah, ini sebetulnya bagaimana sih fenomena ini gitu? Artinya apakah setelah tanda itu ada, kemudian kita nggak boleh makan, kita nggak boleh minum, karena namanya imsak. Imsak kan juga menahan namanya. Apalagi hari-hari ini muncul beberapa orang yang mulai mempermasalahkan. Padahal ketika saya kecil ya semua berjalan biasa aja gitu. Tapi akhir-akhir ini kemudian banyak orang yang menggugat bahwa itu nggak ada di zamannya Nabi. Nah, sebetulnya memahami tradisi imsak ini bagaimana, Gus? Oke. Terima kasih, kita lanjutkan. Ini memang problematika yang muncul setiap tahun. Setiap tahun itu di awal-awal Ramadan beredar kembali. Digegerke lagi. Mungkin sebenarnya kadang video lama tapi dimunculkan kembali. Saya tidak menyalahkan mereka, hanya memang versi kita dan versi mereka berbeda. Kalau secara luas mungkin begini. Kita mafhum bahwa puasa itu adalah mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Semua saudara Islam sepakat dengan itu. Ibarat startnya jelas, finishnya jelas. Yeah. Cuma yang menjadi permasalahan adalah ketika titik startnya, titik mulainya itu. Kan sepakat bahwa orang-orang Nyun Sewu yang kita dengan mereka juga sama. Awalnya fajar. Cuma yang menjadi permasalahan adalah bagaimana khususnya di lingkungan kita di Indonesia itu kan ada pengumuman sebelum adzan subuh, ada pengumuman sekian menit sebelum adzan subuh untuk berhenti makan sahur. Toh kita juga tahu para ulama-ulama kita, para kiai kita jalan menyampaikan juga sebenarnya bukan mutlak begitu sirine atau begitu imsak harus langsung dilepehkan, dilendak sebenarnya. Ulama kita juga menyampaikan ini hanya sebagai kehati-hatian. Awas loh, sudah hampir hampir subuh. Sudah hampir subuh. Jadi maka dari itu kalau makan ya segera diselesaikan, kalau minum segera diselesaikan. Maksudnya seperti itu. Dan kita juga sepakat. Cuma kemudian kalau dinyatakan ini bid'ah dan tidak boleh, ini yang saya menyunakan secara pribadi saya keberatan. Cuma mungkin kalau secara bahasa kadang nyun sewu para mereka beliau-beliau lah ya. Beliau-beliau yang menganggap bahwa ini tidak boleh karena as-saum adalah ya al-imsak. Puasa itu adalah imsak. Kenapa kok dinamakan imsak? Mungkin hanya dari bahasanya saja. Tapi kita, kalau saya gambarkan begini. Ibarat kita lompat jauh, olahraga lompat jauh, itu kan titian garis awalnya jelas. Dan akan dihitung lompatan kita mulai dari garis itu sampai seberapa jauh kita melompat. Betul. Kalau kita awal titian melompatnya dari jauh sebelum garis itu, maka yang dihitung juga tetap dari garis itu. Yang menjadi permasalahan ketika kita menginjak garis itu, maka semuanya dicorek dan nol. Diskualifikasi. Nah, bahasanya mungkin lebih mentereng begitu. Jadi begini, puasa juga sama. Startnya adalah mulai fajar atau fujur. Saya sebut fajar saja. Ya. Mulai fajar. Mulai fajar start kita. Kalau kita makan terakhirnya adalah sebelum jam 12 malam, tetap yang dihitung puasa juga dari fajar. Tapi kalau kita ada kesunahan nopo takhirus sahur, kan jelas takhirus sahur ada kesunahan untuk dimepetkan
ke waktu subuh, ke fajar ya. Betul. Tapi jangan terlalu mepet, khawatir diskualifikasi. Lompat jauh kita ketika kita ibarat di sekolah waktu dulu saya di SD lah ya, dibilangin sama Pak Guru, dimepetkan ke garis tapi jangan sampai nginjek garis. Kalau sampai nginjek garis semuanya 0, diskualifikasi. Tapi jangan terlalu jauh dari garis. Sama juga dengan puasa seperti itu. Ulama-ulama kita menyarankan dawuh-dawuh bahwa sunnah takhirus sahur. Sampai kapan? Sampai mepet fajar. Tapi jangan sampai nabrak fajar. Karena kalau nabrak fajar diskualifikasi. Nah, itu masalahnya. Nah, kalau kembali ke apa yang dilakukan di zaman Nabi, sebetulnya cara sahurnya Nabi itu bagaimana, Gus? Betul. Kalau sebenarnya berawalnya kan dari Al-Qur'an juga. Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ya. Itu yang menyatakan uhillalakum lailatas siyam ila akhirih, sampai pada dawuh wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaitul abyad minal khaitil aswad. Asalnya kan dari itu. Sampai kapan sampai kita bisa tahu perbedaan antara. Mohon diterjemahkan, Gus. Kulu washrabu. Makanlah dan minumlah kamu sekalian sampai jelas bagi kamu perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Nah, itu ditafsiri adalah waktu fajar atau waktu subuh. Terus kemudian kalau di hadisnya ada, di Sahih Bukhari juga ada, di hadis ke 1083 dan juga hadis ke 551 yang menerangkan hadis dari Qatadah an Anas bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Sabit tasahhara falamma faragha min sahurihima qama Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ila shalah fa shalla. Jadi Sayyidina Zaid bin Sabit, Sayyidina Abi Qatadah menceritakan bahwasanya beliau sahur sama Nabi, kemudian setelah sahur itu Nabi sholat ya, iya, sholat betul. subuh berarti ya. Setelah sahur kemudian sholat. Lah kemudian Anas bertanya, seberapa sih waktu dari selesainya sahur Rasul sampai sholat? Maka Zaid bin Sabit menyatakan, qadra ma yakrau ar-rajul khamsina ayat. Sekira seorang laki-laki membaca 50 ayat. Nah, ini mungkin salah satu dasar dari mulai subuh sampai berhenti makan kok ngati-hati itu sekitar seorang membaca 50 ayat. Artinya 50 ayat sebelum Nabi sholat subuh itu Nabi sudah mengakhiri sahurnya gitu ya. Betul. Akhirnya memang Nabi sudah mengakhiri segala aktivitas yang berhubungan dengan sahur. Kira-kira membaca 50 ayat sebelum sholat subuh. Nah, 50 ayat ini kalau dikira-kirakan 10 menit ya tergantung membacanya. Lebihnya seperti itu. Tergantung membacanya. Ya kalau sekitar itu. Bahkan yang menarik sebenarnya kalau redaksi di Muslimnya begini. Di Sahih Muslim begini. Anas an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tsumma qumna ila shalah. Bukan menggunakan falamma faragha terus kemudian faqama, tapi menggunakan thumma. Summa itu kan ada jeda ya. Iya, betul. Jadi tertib infisal. Bukan fasolla tapi langsung ya. Jadi kalau di redaksi di Muslimnya begitu. Jadi kata-kata thumma dengan tertib infisal berarti ya bersahur kemudian sholat tapi ada jeda. Ada beberapa. Enggak ini kalau kita pakai tinjauan bahasa ya Gus ya. Kalau mau tinjauan bahasa lebih jelas lagi yang hadis Bukhari tadi. Betul. Tapi ini juga sebenarnya ada kelanjutannya. Ila sholah qultu kam kana qadruma bainahuma. Akhirnya jawab qala khamsina ayat. Artinya terlepas dari tradisi ini mau kita namakan apa gitu ya. Betul. Memang Nabi itu dulu sudah mencontohkan kepada kita bahwa 50 ayat sebelum masuk waktu subuh, sebelum beliau sholat, beliau sudah mengakhiri aktivitasnya untuk makan. Nah, kan kemudian muncul ini kebiasaan ini mau kita namakan apa kan begitu. Ya, sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah kata-kata imsak itu. Karena menurut beliau saudara-saudara kita itu menyatakan bahwa imsak itu saum. Jadi, lah ini sudah imsak kok masih dan seterusnya. Jadi kalau mau debat bahasa kita memang enggak cocok kalau dinamakan imsak, cuma kasih nama apa kita kan sulit karena orang saudara-saudara kita wong Jawa itu sudah nyaman dengan bahasa imsak. Oke. Itu khas sekali ya. Ya, yang menjadi catatan begini. Ulama-ulama kita, para guru-guru kita juga
dalam dawuh-dawuh dalam ulang ngaji juga sama, bahwa kalaupun sudah imsak masih boleh makan dan minum kan seperti itu, walaupun sudah sirine imsak, maksud kami sudah waktu yang ditentukan imsak itu atau sahur sirine itu, kita sepakat kok tidak ada yang melarang, minum boleh, makan juga masih boleh, bahkan menyarankan kalau sedang makan ya sudah dilanjutkan tidak apa-apa, masih ada jeda waktu lah. Yang penting jangan terlalu mepet. Nah betul. Subuh. Bahkan kalau di pondok kami itu diikhtiarnya dijauhi lagi. Jadi sudah berapa menit? Ya pokoknya lebih jauh lagi. Lebih panjang, yang ya? pastinya lebih panjang, karena kalau misalnya yang beredar di radio misalnya jam 4 persis, di tempat saya bisa berapa menit sebelumnya sudah di sirine. Dari dalam itu sudah di bel. Karena ikhtiarnya berarti tambahin. Maka dari itu, karena teman-teman santri kadang sudah tahu ini diikhtiati, kadang imsak suwe masih kendel itu. Oke. Jadi konklusinya kita tidak perlu berdebat soal istilah ini, karena memang pada kenyataannya ada dasarnya. Nabi sendiri juga mempraktekkan seperti itu. Nah, Cuma istilahnya yang masih ganjel sebenarnya itu, karena dianggap imsak padahal masih belum fajar. Kalau pendekatannya gini gimana Gus? Imsak ini ayo kita berhati-hati dan sekarang kita imsak aja. Mulai sekarang kita jangan makan gitu. Iya, sebenarnya begitu. Ya, gitu kan? Kalau kita selesai, kan enggak cuma kita ya, ada orang yang di luar kita, masalahnya. Memang begitu. ada orang-orang yang kalau nggak ribut, kalau nggak viral, kalau nggak jeleneh gitu ya. Memang ya kita akui juga ini diributkan kan akhir-akhir ini aja gitu kan. Sebenarnya mungkin kalau bahasa yang lebih santun ya, karena mereka punya pendapat dan kita juga punya pendapat. Hanya saja kenapa pendapat mereka juga dalam tanda petik lah ya, mengobok-obok orang-orang kita, masalahnya begitu. Jadi ya semuanya benar, saya tidak menyalahkan mereka menyatakan begitu benar kok. Cuma masalahnya hanya beda cara pandang saja. Tetapi kita nggak menafikan Gus, bahwa ketika kebiasaan yang sudah berjalan lama ini kemudian dikritisi, itu kemudian jadi konflik tersendiri di masyarakat. Ada rasa risih. Ini yang mungkin kita perlu bijaksana dan bijaksini. Mungkin kalau saya dan Gus Hajir kayaknya walaupun dikritik nyaman, tapi orang-orang misalnya anak-anak kita lah atau cucu-cucu kita, misalnya kita sudah punya cucu, itu jangan-jangan itu nanti, wah iki piye to jane mbiyen mbahku iki. Bapakku salah kok gak ini. Mereka akan khawatir. Kalau mungkin sekelas Gus Hajir aman. Apalagi kalau orang yang memang belum punya landasan ilmu yang cukup, itu pasti akan jadi kok ya bener yang ini ya, ini kegoncangan sendiri. Berarti mbahku dulu salah ini kayaknya. Maka dari itu nggih perlunya untuk para perlunya ngaji. Betul. Ini perlunya ngaji, perlunya mencari ilmu. Nggih. Ini menarik sekali bagi teman-teman yang belum clear soal masalah imsak, bisa ditulis, kita diskusikan di kolom komentar. Siap.